kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mengambil keberkahan sebelum membaca kitab, terlebih dulu kita membaca qasidah Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan hidup kita ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala berkat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Rabbi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammad al-ashraf al-arabi wal-ajami Muhammad khairu man yamshi ala qadam Muhammadul basitul ma'ruf bijami'u Muhammadul sahibul ihsani wal karami Muhammadun ajus lillahi qatibatan Muhammad Sadiqul aqwali wal kalimi Muhammadul sabitul mizan hafizuhu Abdul tayyibul akhlaqi wasyiyami Muhammadul ruwiyat bil nuri tinatuhu Muhammadun lam yazal nuran minal mi Muhammadul bil adli dhu syarafi Muhammadun wa'dinul ilami wal mi Muhammadul khairu khalqillahi bi mudharin Muhammadul khairu rusulillahi kullihi bi Muhammad diluhu haqqul ladilu Muhammadul mujmal al-awqat ala alami Muhammadul dhikruhu rawhul fusina Muhammadul syukruhu fardul
محمد كاشف الغمات محمد سيد طابت مناقب محمد الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرا محمد ظاهر المسائر آمين محمد ضاحك للضيف مكرم جاره والله لم يضامي محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد اليوم بعث الناس شاء محمد روح الهادي ملافظ محمد قائم لله محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنفي الكتب المخلصين خصوصا لروح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر جيلان والشيخ جنيد البغداد والشيخ محمد ابن عبد الكريم السمان المدان والشيخ مولانا بن عبد الله البنجي والشيخ زيني بن عبد الغاني الشيخ عبد الرحمن صديق بن محمد أفي والشيخ محمد علي بن تنكلي والشيخ عبد الحليم الجابي ووالدينا ووالديهم شيخنا معلمنا وأستاذنا أن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح إلى حضرة النبي شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Jemaah majlis yang mulia, melanjutkan kajian kita kitab Kasyifatus Saja halaman 9 masih membicarakan tentang rukun daripada rukun iman yang 6. Wasaniha bermula yang kedua daripada rukun iman yang ke-6. Antu'mina bimalaikatihi, bahwa beriman engkau dengan malaikat-malaikatnya Allah. Maksud beriman kepada malaikat apa? Bi an ta'taqida annahum ajsamun nuraniyatun latifatun, yaitu dengan bahwasanya engkau meyakini bahwa mereka para malaikat itu adalah jisim-jisim yang bangsa cahaya, nur, yang lembut, laisu zukuran wala inasan wala unasan. Tidaklah mereka para malaikat itu laki-laki, tidak pula perempuan. Wala khunasa, dan tidak pula benci, bencong. Laki kada, binian kada, bencong kada. Maka dalam kitab ini dijelaskan bencong pun kada, karena kita bisa salah paham. Mun laki kada, bini kada, berarti bencong ya. Maka dijelaskan di kitab nih, bencong pun lain. La abalahum, para malaikat tidak punya abah, ayah. Wala ummalahum, dan tidak mempunyai ibu. Shadiquna fima akhbaru bihi, mereka benar pada apa yang mereka khabarkan anillahi ta'ala, tentang Allah ta'ala. La ya'kuluna, mereka itu tidak makan. Wala yashrabuna, dan tidak minum. Wala yatanakahuna, dan tidak saling menikah. Wala yatawaladuna, dan tidak beranak. Wala yanamuna, dan para malaikat itu tidak pernah tidur. Wala tuktabu a'maluhum, dan tidak dicatat amal mereka. Li'annahum al-kuttab, karena bosnya mereka itu yang mencatat amal manusia. Wala yuhasabuna, dan tidak dihisab mereka malaikat tadi. Li'annahum al-husab, karena bahwasanya mereka itulah yang menghisab. Wala tuzanu a'maluhum, dan tidak ditimbang amal-amal mereka. Li'annahum, karena bahwasanya mereka malaikat la sayyi'ata lahum, tidak mempunyai dosa sama sekali. Nah, jadi malaikat itu artinya adalah jisim yang bangsa cahaya, bukan dari tanah, bukan dari api, bukan dari angin, tapi dari nur, cahaya Allah Ta'ala. Dan mereka malaikat ini tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak bencil, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak tidur. Itu para malaikat. Dan tidak menikah, tidak punya anak. Itu malaikat. Wa yusyaruna, dan dikumpulkan para malaikat ma'al jinni wal insi, serta manusia dan jin. Yasfa'una,
mereka memberi syafaat fi usati bani Adam, pada orang-orang yang maksiat dari golongan manusia. Wa yarahum, dan melihat akan mereka al-mu'minuna, orang-orang yang beriman fil jannah, di dalam surga. Jadi nanti dalam surga, mudahan kita masuk surga berataan, nanti kita melihat dalam surga tuh kayak apa jenis bentuk malaikat, tapi di surga. Wa yadkhulunal jannah, dan masuk mereka akan surga. Wa yatanawaluna ni'mah, dan mereka pun mendapatkan nikmat fiha, di dalamnya surga, bima sya Allah, dengan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi para malaikat pun dapat nikmat ke dalam surga lah. Qala Ahmad As-Suhaimi, berkata oleh Imam Ahmad As-Suhaimi, wajah dan datang Mujahid, daripada Imam Mujahid, ma barang yaktadi, yang menuntut, yama annahum, bahwasanya malaikat la yakuluna, tidak makan mereka fiha, di dalam surga, wala yasrabuna, dan tidak minum mereka malaikat di dalam surga, wala yankihuna, dan tidak menikah mereka di dalam surga. Nah, jadi malaikat itu dalam surga Bapak Ibu, mereka dapat nikmat, tapi tidak seperti kita. Kalau kita, nikmat kita dalam surga makan yang nyaman. Durian di surga itu bahambur, kayak sini bahambur juga, tapi beda dalamnya. Kalah nang rasa durian musang apa? Nah, musang king. Di surga itu alah dari musang king lagi, harimau king duriannya tuh. Di surga itu kalau makanan kita makan, itu rasanya nyamannya sampai ke parut. Masuk sudah ke parut, nih sampai ke parut itu masih merasa manis nikmatnya makanan. Kalau makanan yang ada di dunia Bapak Ibu, contoh durian, semanis apapun durian, senyaman apapun durian, kalau dimakan lewat tenggorokan selesai, tidak ada rasa lagi, sampainya di sini. Tapi di surga kata Nabi sampai ke perut. Dan di surga itu makanan yang kita makan makin dimakan, bukan makin lapah uyuh kakanyangan kada, tapi malah keluar keringat. Dan keringat penduduk surga kata Nabi, satu tetesnya saja seandainya jatuh ke bumi, satu bumi itu harum semuanya. Seandainya jatuh satu tetes keringat ahli surga, bayangkan. Ada yang bertakon, Ustaz, nah buah-buahan di surga samalah buah-buahan di dunia. Ulama menjelaskan bentuk buah-buahannya itu sama. Durian nang kayak durian kita nih panggil berduri. Nah cuman tadi beda dari segi rasa. Kalau di surga tuh kada ada yang namanya istilah durian buruk tuh kada ada. Makanan basi itu kada ada di surga. Makanan tuh selalu ada, sampai dalam kitab diterangkan ketika penduduk ahli surga itu duduk santai, melihat ada burung terbang. Dalam hati penduduk surga nih, nyaman burung ini dimakan. Burung yang terbang tadi Bapak Ibu jatuh gugur, langsung masak hangat, panas dimakan. Nanti tulangnya dilempar ke lantai tanah surga tadi, hidup lagi burung tadi, terbang lagi. Nah kayak itulah di surga gambarannya. Jadi kata apa kita uyuh di dunia ini lapah, banyak ujian, sabar aja. Ujar Nabi apa? Wahai umatku, isbiru, sabar. Sampai jar Nabi nanti kita ketemu di hadapan Telaga Kausar. Sabar dengan ekonomi, jangan sampai mengambil duit orang. Sabar dengan keluarga, jangan sampai kita maksiat gara-gara keluarga. Sabar dengan ibadah, jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Karena semua itu ujian, dan ujian ini akan mengantarkan kita ke surga. Surga itu mala ainun ra'at, tidak pernah mata melihat betapa indahnya surga. Apa yang diceritakan oleh Nabi itu lebih lagi. Nabi mengatakan surga kayak ini, itu nanti di surga itu lebih lagi Bapak Ibu. Coba bayangkan, contoh dalam surah Al-Waqiah.
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. Bidadari-bidadari itu yang matanya tebalalak kita, mata kayak mata orang India tuh bu, orang Uzbekistan kah, yang terkenal perempuan bebinian yang paling cantik, yang paling indah di dunia ini. Setelah diteliti, matanya itu matanya bebinian orang Lebanon. Nah, orang Lebanon itu matanya indah-indah biru. Amun hendak melihat mata orang Lebanon, tolak ke Makkah, ke Madinah, ada. Mun di tembilahan nggak ada tetamu belum. Matanya itu yang biru-biru itu kan sering kita nonton di TV itu. Lebih lagi daripada itu mata bidadari. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara-mutiara yang disimpan rapat, yang disimpan baik-baik di dalam simpanan. Dan bidadari itu Bapak Ibu dalam kitab bahasa kita, bahasa centil dengan lakinya. Tahu centil lah? Tahu Pak misalnya centil. Centil itu apa bahasa kita tuh? Nah, genit, sangat genit. Dan dia bidadari itu bila mandang, ibaratnya tuh batasnya sampai ke sini dah, kerongkongan. Kalau sudah lewat dari kerongkongan, sate kambing, sate ayam, kada besate sama rasanya. Durian musangking, durian buruk, durian kada buruk, durian mantah, bila sudah lewat sini sama semuanya. Itu gambaran dunia. Jangan sampai kita mengorbankan akhirat gara-gara kehidupan dunia yang hanya sebentar, setuman. Sehari di dunia itu 1000 tahun di akhirat. Jadi kalau umur orang 60 tahun, bandingannya 1000 tahun di akhirat sehari. Kalau umur orang 60 tahun itu hanya 1,5 jam hidup di akhirat. Jadi mengorbankan nang waktu 1,5 jam ini 60 tahun nih, dikorbankannya supaya akhirat celaka. Rugi benar kita, rugi benar. Nah, ini gambaran daripada para malaikat tadi. Jadi walaupun mereka tadi di dalam surga, mereka mendapat nikmat, tapi mereka tidak pandai makan, tidak bisa minum, dan tidak menikah. Wa annahum yakununa kama kanu fid dunya. Dan adalah para malaikat itu nanti kalau di surga sama seperti ia waktu di dunia. Wa hadza yaqtadi annal hura wal wildan kadzalik. Dan seperti ini qaul Ahmad Suhaimi tadi menuntut ia bahwasanya bidadari dan anak-anak yang kekal di dalam surga yaitu seperti para malaikat, tidak minum, tidak makan. Nah, itu. Jadi bidadari dan kakanakan yang jadi pelayan istana surga, mereka pun tidak pandai makan dan tidak pandai minum. Ini menurut pendapat Imam Suhaimi, Ahmad Suhaimi. Jadi kata beliau ngambil daripada Imam Mujahid riwayatnya, beliau mengatakan bidadari dan kakanakan yang dikekalkan di dalam istana surga jadi pelayan penghuni surga, mereka tidak pandai makan dan tidak bisa minum. Wa yamutuna, dan para malaikat itu akan mati bin nafhatil ula, dengan tiupan trompet yang pertama daripada malaikat siapa yang meniup trompet? Sangkakala malaikat nah ada dalam tahun Israel itu pencabut nyawa. Malaikat Mael. Malaikat peniup trompet itu malaikat siapa? Mikael ke Israfil kah? Nah, Israfil. Jadi Israfil ini Bapak Ibu, ya kira bila para hari kiamat lah, itu ditiup trompet sangkakala aja kita. Oh,
tiupan pertama nih lah, itu manusia malaikat matian semuanya dengan tiupan yang pertama. Maka hati-hati, ini parak malam 1 tahun baru, jangan tapi tiup trompet. Kalau ku malaikat Israfil 4 juga selesai kita. Jadi marah, cukup ya Israfil aku aja nang niup. Yang umpatan wae mana niup trompet. Kita nih bukan tahun baru kita yang tanggal 1 Januari nih. Bukan berarti pulang kada boleh kita keluar imbah isya tuh, boleh aja. Cari makan di luar, makan ikan bakar, ayam bakar, boleh malam tanggal 1 tuh. Tapi jangan umpatan tingkah laku orang kafir. Makanya ujar Habib Munzir Al-Musawwa, beliau meninggal sudah almarhum, tidak ada maksiat yang terbesar di bumi kecuali malam tahun baru nasional 1 Hijriah. Pada malam itu Rasulullah menangis. Kenapa? Karena melihat umatnya luar biasa maksiatnya. Kita alhamdulillah diam di kota kecil, jadi kada tapi nampak maksiat itu. Coba kalau di kota-kota besar, apalagi mayoritas orang non muslim di situ, masya Allah, pesta seks, pesta narkoba, pesta zina, pesta LGBT dan lain sebagainya. Itu malam tahun baru tuh bujur-bujur pestanya. Bahasa kita membuat momen, membuat momen bersejarah. Malam 1 Januari itu malam tahun baru itu harus kayak ini maksiatnya. Nah, kita alhamdulillah kada usah umpatan. Kalaupun hendak juga keluar malam itu silakan, tapi selama di Honda tadi keliling baca salawat, jangan meniup pet ya. Bah mirip benar tuh. Baca salawat aja di Honda tuh nah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Di Jalan Sudirman deh terus saja. Kita masuk pulang ke Imboya, ganti lagi selawatnya. Allahumma sholli. Masuk pulang ke Sumberantes, ganti lagi selawatnya. Sallallahu. Nah, itu dapat pahala malam tahun baru kayak itu. Tapi bila sepanjang jalan pret ya, ayam sudah tuh. Maka Bapak Ibu, kalau kita meniup trompet tuh, namun kada salah, tapi mungkin kada semuanya nih lah. Yang maulah trompet tuh, kayaknya diujinya lo, dicobanya lo, ditiupnya lo pakai muntongnya tadi, pakai liurnya. Bila mantap bunyinya, fit, dah berhambur liurnya di trompet tadi. Bila mantap dah berarti lolos sudah uji coba. Lalu dijualnya. Nah kita nang meniup tadi pas sampok ke liur sidin tadi. Nah jadi bagus saya juga meningkat, jangan bertiup kayak itu. Oleh bagus kita bersalawatan aja. Nah jadi malaikat Israfil nang meniup trompet tadi, sangkakala tiupan pertama para malaikat itu mati. Illa hamalatal arsy, kecuali malaikat yang membawa aras, itu dikecualikan, kada mati. Tangguh malaikat pembawa aras. Warru'asa al-arba'ah, dan malaikat yang mempunyai kepala 4. Fa innahum yamutuna ba'daha, karena bahwasanya mereka itu mati setelah tiupan sangkakala yang pertama. Amma qablaha, adapun sebelumnya tiupan sangkakala yang pertama, fala yamutu ahadun, maka tidak mati salah seorang minhum daripada malaikat. Fayajibul iman, maka wajiblah beriman bi annahum, bahwasanya para malaikat itu balighuna, mereka itu sampai fil kasrah pada kebanyakannya, jumlah banyaknya, ila haddin la ya'lamuhu illallah, kepada batas yang tidak ada yang tahu kecuali Allah.
alal ijmal, atas global. Jadi para malaikat itu Bapak Ibu, kada ada yang tahu banyaknya kecuali Allah, saking banyaknya. Cuman yang wajib kita imani hanya 10 yang wajib kita hafal tenah. Adapun yang lain kita meyakini bahwa para malaikat itu ada dan jumlahnya kadang-kadang dihitung. Hanya Allah yang tahu berapa banyaknya malaikat tadi. Coba bayangkan, ada di langit itu namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Bapak Ibu, setiap 1 jam itu 70.000 malaikat masuk ke dalamnya. Nanti keluar masuk lagi 70.000. Bayangkan berapa banyak malaikat itu di langit, belum di bumi lagi. Jadi para malaikat itu di dalam jumlah, kata ulama, tidak ada batas. Kada ada batas, saking banyaknya. Hanya Allah Ta'ala yang tahu berapa banyak semuanya jumlah malaikat. Ila man warada ta'yinuhu, kecuali malaikat yang telah datang penentuannya bismihi, dengan namanya al-maksus yang dihususkan, au nau'ihi atau macamnya. Fayajibul imanu, maka wajib beriman bihim, dengan para malaikat tadi, tafsilan secara terperinci. Fal awwalu, maka bermula malaikat yang pertama, ka Jibril, seperti malaikat Jibril, wa Mikail dan malaikat Mikail, wa Israfil dan malaikat Israfil, wa Israil dan malaikat Israil, wa Munkar dan malaikat Munkar, wa Nakir dan Nakir, wa Ridwan dan malaikat Ridwan, wa Malik dan malaikat Malik, wa Raqibin wa Atidin, malaikat Raqib Atid, wa Ruman dan malaikat Ruman. Jadi berapa nih lah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Setahu kita 10 lah, tapi dalam kitab Kasyifatus saja nih ada tambahan 1, malaikat Ruman narannya lah, malaikat Ruman. Wasani, bermula yang kedua, kahamalatil asyar, kahamalatil arsy, yaitu seperti malaikat pembawa aras, penjaga aras, wal hafazah dan para malaikat hafazah, wal katabah dan para malaikat yang menulis amal. Qala Ahmad Al-Qulyubi, berkata oleh Imam Ahmad Al-Qulyubi, wa'lam, ketahuilah olehmu, anna Jibrila, bahwasanya malaikat Jibril afdalul malaikati, yaitu seabdal malaikat, mutlakan, secara mutlak. Jadi malaikat yang paling afdal, yang nomor 1 itu namanya malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril. Hatta min Israfil, sehingga Jibril ini lebih afdal daripada malaikat Israfil. Alal asah, menurut pendapat yang lebih sahih. Qala Jalaluddin As-Suyuti, berkata oleh Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, wa annahu, dan bahwasanya malaikat Jibril yahduru, hadir ia, mautaman, akan kematian orang, ia mutu, yang mati, iaman ala wudu'in, atas wudu. Nah, ini hebatnya adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan berwudu, dipastikan kematiannya itu dihadiri oleh malaikat Jibril. Nah, ini untungnya orang yang mudawamah wudu, mengekalkan wudu. Kita kada tahu bila mati. Ini seandainya ini kita wudu nih lah, dan wudu mati kita, itu Jibril hadir di situ. Jadi walaupun Jibril nih turun, tidak ada lagi bawa wahyu, karena Nabi sudah terakhir, Nabi Muhammad SAW, tapi Jibril ini masih tadi turun menemui orang yang apabila orang itu mati dalam keadaan berwudu. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, wa abdalul malaikati, bermula seabdal malaikat, yaitu Jibril, malaikat Jibril, summa Israfil, kemudian malaikat Israfil. Wakila, dan dikatakan aksuhu, sebaliknya. Ada yang mengatakan malaikat Israfil itu lebih abdal daripada malaikat Jibril. Ada yang mengatakan malaikat Jibril lebih abdal daripada malaikat Israfil. Summa Mikail, kemudian malaikat Mikail. Summa malakil maut, kemudian malaikat maut Israel. Wa qala Fakhrul Razi, berkata Imam Fakhrul Razi, abdalul malaikati, bermula seabdal malaikat mutlakan, pada mutlaknya, hamalatul arsy, yaitu malaikat yang membawa aras. Jadi ujar Imam Fakhrul Razi, ternyata malaikat yang paling abdal itu adalah malaikat yang pembawa aras.
wal hafizuna dan malaikat yang menjaga bihi dengannya aras, summa Jibril kemudian hanya Jibril, summa Israfil kemudian Israfil, summa Mikail kemudian Mikail, summa malakil maut kemudian malaikat maut, summa malaikatil jannah kemudian malaikat surga, fa malaikatin nar kemudian malaikat penjaga neraka, summal muwakkaluna kemudian malaikat yang diwakilkan diserahkan bi auladi Adam dengan anak-anak cucu Nabi Adam, summal muwakkaluna kemudian malaikat yang diwakilkan bi atrafil alam dengan jalan-jalan yang ada di alam, di bumi, di muka bumi, di alam. Jadi memang Bapak Ibu, pendapat ulama ini beda-beda. Ada yang mengatakan Jibril malaikat nomor 1, ada yang mengatakan Israfil yang nomor 1, ada yang mengatakan malaikat pembawa aras, penjaga aras yang nomor 1. Tapi kebanyakan di kitab-kitab itu yang sering kita temukan, ternyata malaikat yang paling afdal, utama, pimpinannya itu adalah malaikat Jibril. Jadi seandainya ada orang mengatakan malaikat yang paling afdal adalah malaikat pembawa aras, penjaga aras, kada salah juga, karena ada dalilnya. Malaikat yang paling afdal adalah malaikat Israfil, kada salah juga, karena ada dalilnya. Jadi mohon hendak kita tadi meninggal dunia dalam keadaan Jibril hadir ketika roh kita keluar, maka kita harus dalam keadaan berwudu meninggalnya. Waqala Al-Ghazali, berkata oleh Imam Al-Ghazali, aqrabul ibadi ilallah ta'ala wa alahum, bermula yang paling dekat hamba-hamba Allah kepada Allah, wa alahum dan paling luhur derajatan, apanya derajatnya, Israfil, yaitu malaikat Israfil. Jadi Imam Ghazali malah berpendapat malaikat Israfil yang paling dekat hamba daripada hamba Allah. Summa baqiyatal malaikati, kemudian sisa malaikat yang lain, summal anbiya kemudian para nabi, ummal ulama kemudian para ulama, al-amiluna yang mengamalkan ilmunya, summa salatin kemudian sultan-sultan, raja-raja, al-adiluna yang adil, summa salihuna kemudian orang-orang saleh. Intaha, selesai itu qaul Imam Ghazali. Wa anta, dan bermula engkau, khabirun, yaitu zat yang maha mengetahui Allah, bi annahu, dengan bahwasanya la yalzamu, tidak wajib, minal qurbi, daripada hal qurbi mendekatkan kepada Allah, at-tabdil, mengutamakan. Fal wajhu, maka bermula cara takdimu Jibril, mendahulukan Jibril ala Israfil, atas malaikat Israfil. Intaha qaulul Qulyubi. Jadi ujar ulama, kada wajib bagi kita harus nih Jibril lebih utama, Israfil lebih utama, itu kada wajib nang meyakini benar nang itu tuh. Yang wajib bagi kita hanya meyakini bahwa para malaikat itu bukanlah laki-laki, bukanlah perempuan, bukanlah bencong, dan bukanlah tadi dari jisim manusia, tidak makan, tidak minum, tidak menikah, dan mereka itu tidak dihisap, ya. Itu yang wajib. Jadi kada perlu kita mereka Jibril lebih utama, Israfil lebih utama. Itu kehendak Allah, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas bagi kita para malaikat itu utama semuanya lah, utama semuanya. Wasalisuha, bermula yang ketiga daripada rukun iman yang 6, antu'mina bikutubihi, bahwa beriman dengan kitab-kitabnya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhta'na ma ta'ammadna ma ajrarna ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah yang mulia, kami mengundang semua jemaah Masjid Al-Ghulam, ajak keluarganya, kawan-kawannya semuanya tanpa terkecuali, besok Senin malam Selasa acara Haul Akbar Tuan Guru Sekumpul dan Haul Syekh Muhammad Ali, Haul Ulama-Ulama Inhil, serta Haul Jama besok tanggal 30 Senin malam Selasa di Jalan Terimas. Majelis berkat sekumpul yang dekat cucian mobil itu Senin malam Selasa. Diharapkan kepada jemaah kalau bisa kita memakai pakaian putih,
kalau bisa. Kalau kada pun kada apa-apa juga. Jadi ajak saudaranya, kawan-kawannya semuanya di-share di grup-grup. Mudah-mudahan kawan menghadiri acara Haul Akbar Siren malam Selasa di Jalan Tarimas. Dan insyaallah undangan nyusul nanti hari ini insyaallah di masjid-masjid. Minta rela dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.